selamat malam. Malam. Yang saya hormati teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk hadir di tempat ini, dan saya banggakan teman-teman sekelompok saya yang akan memberikan edukasi pada hari ini. Saya Sri Wali sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun teman-teman di sebelah saya yaitu Sera Septimi Sapulete sebagai penjawab, dan Marisa Julian Miru sebagai pemateri 1, Mirantika Jailabur sebagai pemateri 2, Yuningsih Husein sebagai penjawab, Marsha Nurul Isra sebagai penjawab, dan Nurul Alawan sebagai penjawab. Pada edukasi hari ini kita akan membahas penyakit tentang HIV. Adapun tujuan dalam penyuluhan ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirantika Jailabur sebagai pemateri pertama di sini yang akan mengedukasikan kakak-kakak dan teman-teman tentang penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi dari penyakit AIDS ini? Kan saat ini pergaulan remaja di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali remaja di Indonesia yang terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya. Kemudian termasuk juga membahayakan orang di sekelilingnya. Seks bebas, terus seks bebas ini juga dianggap seperti hal yang biasa. Bahkan di kalangan remaja tertentu, hal ini menjadi tren baru atau dianggap sebagai anak gaul karena melakukan seks bebas ini. Kemudian juga kondisi ini dari tahun ke tahun meningkat. Kemudian untuk itu perlu tindakan yang serius dan dari berbagai masyarakat, baik pemerintah, masyarakat, dan diri kita sendiri untuk mencegah penyakit HIV atau AIDS ini. Salah satu dampak pergaulan bebas yang ada pada remaja itu adalah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome atau yang sering kita kenal sebagai AIDS. Salah satunya adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi atau virus yang menyerang spesies lainnya. Definisi dari HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Kalau AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus atau HIV. Jadi HIV ini adalah virusnya, AIDS itu adalah tanda-tanda dan gejala dari si virus ini. Selanjutnya, penyebab dari si HIV atau AIDS ini adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga sel-sel di dalam tubuh kita itu pertahanannya semakin lama semakin rusak. Kemudian penderita HIV penderita HIV atau AIDS ini menjadi sangat rentan terhadap semua orang dalam bentuk infeksi, dan pada tahap akhirnya penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa masuk di dalam tubuhnya. Selanjutnya, tanda dan gejala. Saya persilakan kepada teman saya. Baik kakak-kakak, di sini perkenalkan nama saya Marisa Julian Miru. Saya pemateri kedua. Tanda dan gejala. Gejala penularan HIV/AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seorang mungkin akan sakit dengan gejala-gejala flu, yaitu demam, rasa lemah atau lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain. Gejala-gejala di atas ini memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Namun gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kekurangan pada sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, demam berkepanjangan, menurunkan berat badan lebih dari 10 dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembakaran kelenjar di leher, lipatan paha atau ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak merah pada kebiruan. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya serangan penyakit lain yang disebut infeksi
optinis, maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur atau parasit, atau yang juga bisa hidup dalam tubuh kita. Yang bila sistem kekebalan tubuh baik, kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan saluran saraf atau neurologis. Cara penularan HIV/AIDS. Hubungan seksual dengan mengidap HIV/AIDS, hubungan seksual secara vaginal dan oral, dan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Ibu pada bayi, darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril, alat-alat yang bisa merusak kulit, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Cara pencegahan penularan HIV/AIDS itu ada A, B, C, dan D. A itu abstinence atau seks puasa seks, yaitu suami istri itu tidak boleh sering melakukan hubungan badan. B itu be faithful atau suami atau istri tidak boleh bergonta-ganti pasangan atau jajan di luar sana. C itu kondom menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Saat berhubungan badan menggunakan kondom takut kebobolan atau penularan HIV/AIDS. D. Ransnol tidak menggunakan suntikan bergantian, seperti tidak boleh memakai narkoba karena suntikan itu suka digonta-ganti. Education pemberian edukasi seperti saat ini. Terima kasih. Baik, itulah materi yang sudah dijelaskan dari pemateri 1 dan 2. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Silakan dipersilahkan. Perkenalkan, saya akan materi. Di sini saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah terpapar HIV/AIDS? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lain? Baik, perkenalkan saya Ketia Putri Lesomar. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana peran Anda sebagai seorang perawat ketika memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengurangi terjadinya penularan HIV/AIDS. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nurul Firwati. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan kalian jelaskan bahwa penularan HIV/AIDS itu bisa melalui alat kesehatan yang tidak steril. Bisa kalian jelaskan bagaimana penggunaan pada tubuh manusia bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS lebih mudah? Terima kasih. Untuk teman-teman, kita meminta waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Teman-teman, mohon perhatiannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan kepada Nurul Alwan. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Kan pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika seseorang terkena HIV? Kan HIV ini adalah penyakit mematikan. Nah, sampai sekarang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan HIV ini. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan secara total penyakit HIV ini.
terutama bakteri atau bakteri penyakit HIV seperti itu. Tempat ini kakak-kakak formasi bisa menemukan obat penyakit HIV. Amin. Apakah bisa diterima atau masih ada sanggahan dari teman-teman? Cepat bagi bertanya. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan untuk Q&A. Perkenalkan, nama saya Yunisi Eskusain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nurul. Pertanyaannya tadi, bagaimana alat kesehatan yang tidak steril dapat menularkan HIV? Jadi, salah satu media dari penularan HIV sendiri adalah darah. Maka dari itu, alat kesehatan yang tidak steril sudah pasti alat kesehatan yang berkontaminasi langsung dengan darah. Ambil contoh yaitu suntik. Suntik adalah alat kesehatan yang bisa saja tidak steril. Contohnya, pada saat suntik digunakan pada satu orang, kemudian digunakan lagi ke orang lain, itu sudah pasti tidak steril. Dan bisa saja dari orang yang pertama disuntikan, itu dia adalah pengidap HIV. Maka dari itu, pada saat disuntikan ke orang yang kedua, itu bisa menular. Seperti itu. Bisa juga lewat dari alat-alat bedah, karena alat bedah seperti yang saya bilang tadi terkontaminasi dengan darah. Apakah bisa diterima atau masih ada sanggahan dari teman-teman? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, saya persilakan kepada saya ini sebenarnya. Dia di sini saya mau menjawab pertanyaan ketiga, yang bagaimana peran kalian sebagai seorang perawat dalam memberikan pendidikan dan kesadaran dalam menurunkan angka penularan AIDS. Jadi dengan cara kita melakukan edukasi terus sekarang ini kayak mengajak orang-orang untuk menghindari kegiatan atau sesuatu yang dapat menyebabkan AIDS. Apakah bisa diterima atau masih ada sanggahan? Pulang. Jadi kan bagaimana peran kalian sebagai seorang perawat dalam memberikan pendidikan dan kesadaran dalam menurunkan angka penularan AIDS. Jadi dengan cara kita melakukan edukasi yang sudah kita lakukan seperti sekarang, dengan mengajak orang-orang untuk menghindari kegiatan atau sesuatu yang dapat menyebabkan AIDS. Kegiatan yang tidak kayak seksual. Mungkin apakah masih ada lagi yang bertanya tentang penyakit HIV? Atau yang mau menggunakan Ada yang penyakit bakal? kita boleh Kepada teman-teman, kita minta satu orang untuk membuat kesimpulan tentang penyakit yang sudah dijelaskan tadi. Betul, Seperti biasa satu kali. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Setiawan. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah teman-teman sampaikan mengenai penyakit HIV/AIDS. Dari apa yang telah disampaikan tadi, kami dapat mengetahui dengan baik dari penjelasan teman-teman semua apa itu HIV/AIDS, yaitu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yaitu berawal dari virus Human Immunodeficiency Virus. Kemudian dari apa yang telah disampaikan tadi, ada pencegahan-pencegahannya juga dan tahap-tahap penularannya, sehingga kami dapat mempelajarinya dan dapat menjaga pergaulan kami di luar sana agar pergaulan kami itu menjadi pergaulan yang baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian edukasi pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi aktifnya. Saya juga memohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.